Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ruang kolaborasi topik 5. Kelompok 1 beranggotakan saya Arina Septia Mintias, Indirika Almafilia, Kunzahwa Ma'arifia, dan Sanidatul Asiro. Nah, pada ruang kolaborasi ini kita membahas mengenai studi kasus, yang mana studi kasus ini ada siswa yang bernama Diana. Ia mendapatkan nilai yang jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Selama pembelajaran jarak jauh, nilai Diana itu juga kurang baik dalam mengerjakan PR. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi, tugas, dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana mampu menjawabnya dengan baik. Nah, pertanyaan pertama, menurut kelompok 1, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Sebelum melakukan asesmen, yang pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan penilaian diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal dan karakteristik Diana. Setelah itu, melakukan asesmen berjangka untuk melihat target belajar dari setiap mata pelajaran. Melakukan penilaian diagnostik dapat dilihat dari yang pertama adalah gaya belajarnya. Nilai Diana lebih tinggi ketika tugas dan ulangan dilaksanakan secara lisan, sehingga gaya belajar yang dimiliki Diana adalah auditory. Yang kedua, dapat dilihat dari psikososial. Diana lebih menyukai kegiatan yang bersifat individu. Yang ketiga, dilihat dari kemampuan kognitif. Diana cenderung tertinggal dari teman-teman lainnya. Yang keempat, dari emosionalnya. Diana belum menunjukkan adanya pengelolaan emosi yang baik sehingga ia bersikap individual dalam belajar. Yang kelima, melalui status sosial. Status sosial di lingkungan masyarakat mempengaruhi pola asuh anak. Selanjutnya, jenis asesmen apakah yang akan diberikan kepada Diana? Yang pertama adalah afektif. Untuk kemampuan afektif dapat dinilai melalui penilaian diri atau self-assessment. Untuk kemampuan kognitif dapat dinilai melalui tes lisan. Untuk kemampuan psikomotor dapat dinilai melalui performance assessment atau melalui presentasi. Oke, selanjutnya penilaian afektif. Nah, aspek yang termasuk dalam penilaian afektif salah satunya yaitu penilaian diri. Di sini penilaian diri bisa dilakukan dengan cara mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan serta menyebutkan keberhasilan apa atau kesuksesan apa yang sudah diraih dalam jangka waktu tertentu. Nah, dikutip dari Kunandar 2012, halaman 92, yakni penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan, baik itu dalam kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Nah, selanjutnya yaitu penilaian kognitif. Nah, alasan kelompok kami memilih tes lisan dikarenakan Diana dapat menjawab pertanyaan langsung dari guru, baik itu secara lisan ataupun individual. Nah, hal yang dinilai dari tes lisan yaitu penguasaan materi, ketepatan, dan kelancaran menjelaskan. Selanjutnya, dikutip dari Sari 2015 halaman 16 yaitu keuntungan tes lisan dapat melihat secara langsung baik itu pengetahuannya, kemampuannya, sikap dan kepribadian. Nah, kemudian hasil sudah langsung bisa diketahui siswa dan apabila pertanyaan kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Kelemahannya yaitu subjektivitas penilaian guru tersebut ataupun waktu yang lebih lama dari biasanya karena tes lisan itu biasanya pertanyaannya melebar gitu. Jadi di sini ada dua kelemahan yaitu dari subjektivitas guru itu sendiri dari penilaiannya dan yang kedua waktu yang sangat lama. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis asesmen yang diberikan kepada Diana, yakni penilaian yang ketiga, yaitu penilaian psikomotor. Kelompok kami memilih performance assessment, yang sebagaimana pendapat Riyadi bahwa
tes performance assessment adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan atau penilai terhadap aktivitasnya yang dilakukan. Misalnya ketika unjuk kerja, ketika melakukan interaksi dengan temannya. Sedangkan menurut Husky, penilaian kinerja yaitu meminta siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka, bukan menghubungkan apa yang telah mereka pelajari melalui tes tradisional. Jadi, tes performance assessment ini juga dikatakan sebagai tes lanjutan atau tes rujukan setelah tes tradisional. Kalau biasanya tes tradisional hanya menilai hasil tes tulis atau tes kemampuan kognitifnya, di penilaian psikomotor dengan performance assessment ini kemampuan siswa juga dipertimbangkan. Jadi tidak hanya mempertimbangkan kognitifnya saja, melainkan juga tingkah lakunya atau bagaimana dia berinteraksi dalam kelas. Terus berdasarkan kasus Diana tadi, kami memutuskan memilih performance assessment dalam bentuk presentasi karena Diana sudah memiliki kemampuan berbicara yang baik. Terbukti dia bisa menjawab pertanyaan guru dengan lancar ketika melakukan tes lisan face to face dengan gurunya. Ya, pertanyaan yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yakni permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu proses pembelajaran baik kelas tertentu seluruhnya, terutama seharusnya pendidik itu harus menganalisis agar dapat menemukan solusi yang terbaik. Jadi asesmen yang digunakan nanti bisa tepat sesuai dengan karakteristik yang dimiliki, sehingga kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik dalam kasus ini adalah Diana dapat diatasi dengan guru kelas dengan baik. Selain itu, guru harus menjalin komunikasi dengan orang tua untuk memantau perkembangan peserta didik. Ada quotes dari kelompok 1, menjadi guru ialah pengabdian seumur hidup, hingga raga menyatu dengan tanah, namun nama tetap dikenang. Nah, sebelumnya berikut adalah daftar pustaka yang kelompok 1 gunakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dalam menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.